Halo para pecinta catur, dimanapun kalian berada, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Hingga berakhirnya babak ke-6 ajang Grand Chess Tour Super United Kroasia Rapid and Blitz 2022, Grandmaster Alireza Firoza untuk sementara waktu menempati posisi puncak klasmen ya, dengan koleksi 3,5 poin. Jumlah poin yang sama dengan yang dimiliki oleh Grandmaster Wesley Su yang menempati posisi kedua. Grandmaster Firoza bisa menempati posisi pertama klasmen karena berhasil mengalahkan Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov di pertandingan babak ke-6. Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Firoza yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion C4 pembukaan Inggris. Pion E5 sebagai balasan dari Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov membawa permainan masuk ke dalam variasi King English Variations. Pion G3, gajah E7, gajah G2, pion F5, pion B3, kuda F6, dan gajah B2. Di sini Grandmaster Firoza menerapkan sistem pertahanan Vince itu gajah di kedua sisi, baik sisi sayap raja maupun sisi sayap menteri. Pion D6, pion E3, rokade pendek oleh hitam, kuda E2, pion C6, rokade pendek oleh putih, dan gajah E6. Kuda C3, kuda D7, dan pion D3. Menteri E8, menteri D2, raja H8. Pion B4, gajah G8, dan pion B5. Benteng C8, benteng B1, dan di sini hitam melakukan langkah menarik, langkah kompleks dengan pion ke petak D5. Pion pukul pion di C6, pion pukul pion di C6, pion pukul pion di D5, pion pukul pion di D5, dan pion F4 mengajak adu pion. Yang tidak diterima oleh hitam, hitam memilih memajukan pionnya selangkah ke petak E4. Kuda D4 ancam pion hitam, maka menteri H5 melindungi pion tersebut. Kuda A4 dan kuda G4. Di sini ada tempo skakmat ya jika makan pion putih yang ada di petak H2. Maka dari itu putih menangkalnya dengan memajukan pion selangkah ke petak H3, ada tempo ancam kuda hitam, sehingga kuda mundur ke F6. Benteng C1, menteri G6, ancam pion, raja mendekat, pion pukul pion, dan menteri pukul pion. Kuda E4, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan menteri menghindar ke petak B5 dengan tempo ancam kuda. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan kuda hitam bermanuver ke petak E5. Kuda ini tidak bisa dimakan, karena kalau dimakan maka ada benteng skak. Semisal raja mendekat, maka menteri pukul pion skak. Semisal raja ke sini, maka menteri ke petak H2 skakmat. Sehingga kuda tersebut tidak boleh dimakan. Dan di sini putih memilih langkah menteri mundur ke petak E2. Kuda C4, gajah A1, menteri ancam kuda, kuda mundur ke C3, dan gajah F6. Kuda D1, benteng B8, dan kuda F2. Menteri A3, benteng E1, dan benteng B6. Kuda ancam gajah, gajah mundur,
kuda ancam gajah lagi, dan gajah hitam mundur ke petak F8. Gajah ancam benteng, benteng A6, di sini hitam mengancam pion putih 2 kali. Ternyata putih mengabaikannya. Putih memilih langkah benteng ke petak B1. Menteri D3, langkah blunder ya, dilakukan oleh hitam, maka putih jelas menteri pukul menteri, pion pukul menteri, dan benteng ancam gajah. Benteng pukul pion skak, dan di sini putih juga melakukan blunder dengan raja ke petak H1, sehingga secara posisi imbang lagi. Baik putih maupun hitam posisinya plus minus 0. Artinya partai ini sangat mungkin berakhir remis. Kita lanjutkan. Kuda D6, lalu kuda pukul pion di petak G7. Kuda B5, gajah F6. Pion ancam kuda, kuda ke petak F5, ada skak ya. Ada open skak dari putih. Raja pindah ke H7, benteng skak, dan gajah menutup. Benteng pukul gajah skak, raja G6. Benteng pukul gajah, raja pukul kuda, dan kuda mundur ke H2. Pion maju terus ke petak D2, satu langkah lagi ceritanya pion hitam promosi. Tapi pion hitam ini tidak bisa promosi karena putih ada langkah menarik dengan gajah ke petak C3. Jadi ada open skak benteng ke raja hitam. Raja pindah ke E4, gajah pukul pion, dan benteng pukul gajah di petak D2. Benteng skak, raja D3. Kuda ancam benteng, benteng skak, dan raja G2. Kuda ancam benteng, benteng ancam kuda, kuda pindah ke C4, dan benteng pukul pion skak. Raja mendekat ke benteng, maka benteng pukul benteng di petak D1. Kuda pukul pion, ada skak benteng. Jadi di sini jelas Grandmaster Syakriar Muhammadiyarov tidak rugi. Raja ke petak F2, kuda pukul benteng skak, dan raja E1. Kuda E3, kuda skak di D2, dan raja D3. Kuda B3, pion H4, dan pion pukul pion di petak H4. Kuda ke petak G2, skak dan mengancam 2 pion putih, raja mendekat, dan kuda pukul pion. Raja G3 ancam kuda, dan kuda skak. Raja G4, dan disinilah Grandmaster Syakriar Muhammadiyarov melakukan blunder yang membuat Grandmaster Alireza Firoza bisa memenangkan permainan. Langkah blunder itu dengan kuda ke petak D4. Kuda pukul kuda, raja pukul kuda, dan pion F5. Raja E5, raja G5, dan pion A5. Pion F6, raja E6, raja G6, pion A4, dan setelah pion ke petak F7 oleh Grandmaster Firoza, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Syakriar Muhammadiyarov memutuskan untuk menyerah. Karena kalau misalkan pion maju terus, maka pion promosi menjadi menteri. Misalkan pion maju lagi, maka di sini bisa dengan menteri skak. Setelah raja pindah, maka menteri pukul pion. Maka jelas dalam posisi seperti ini, putih memiliki 1 raja, 1 menteri, dan 1 pion. Menghadapi seorang raja saja, maka sudah dapat dipastikan Grandmaster Firoza dapat memenangkan permainan dengan mudah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.